Yo, orang-orang yang sukanya pakai tabung gas warna hijau, kita sama gas. Balik lagi di channel Abib Nuansa, channelnya para pembelajar desain. Di video kali ini episode keempat, edukasi desain yang bicara. Kita masih akan ngebahas soal logo, guys. Semoga kalian gak bosen, karena logo ini penting, guys. Ya, kalau ada yang tanya, apa sih mas pentingnya logo? Kenapa sih mas logo itu bisa mahal harganya, bisa ratusan sampai miliaran juta ya harganya. Jadi kalau diibaratkan manusia, logo itu adalah wajahnya. Jadi orang bisa kenal nama kita itu dari wajah kita. Kalian bisa kenal Abib Nuansa, kalian bisa kenal Pak Jokowi, bisa kenal Mbak Im Wong, bisa kenal Raffi Ahmad, Atta Halilintar, bisa kenal Naruto dan lain-lain. Itu pasti dari wajahnya. Kalian juga bisa mengenali nama mobil itu dari logonya kan. BMW, Innova, kemudian Ferrari, Lamborghini yang mahal-mahal itu, dan semuanya itu pasti dilihat dari logonya. Maka aneh kalau satu produk itu nggak ada logonya, atau kalau orang itu nggak ada wajahnya, itu pasti mengerikan, guys. Kita nggak bisa mengenali. Makanya logo itu adalah perwajahan dari sebuah brand. Logo berbeda dengan brand, tapi logo adalah perwajahan dari sebuah brand. Dari logo itu, misalnya kalau perusahaan, logo mewakili pimpinan perusahaan, logo mewakili visi misi perusahaan, logo mewakili karakter cara kerja perusahaan, dan logo mewakili semua yang berkaitan dengan perusahaan. Itulah pentingnya logo, guys. Dan di video kali ini saya akan ngasih tahu tentang 5 ciri logo keren. Tapi sebelumnya silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share video yang ada di channel saya, supaya saya semakin semangat buat berkarya, bikin video edukasi desain yang lainnya. Oke, langsung aja. Biasanya 5 ciri logo yang keren itu disingkat jadi satu kata, yaitu SMART. SMART. Yang pertama adalah S. Simple, mudah, gampang, tidak susah, tidak rumit, dan seterusnya. Gimana sih contohnya logo yang simple itu? Oke guys, misalnya kalian melihat logo suatu perusahaan, kemudian kalian itu langsung kebayang-bayang, langsung keinget dengan bentuknya, dengan warnanya, dengan unsur-unsurnya. Kalau disuruh ngegambarin ulang tuh kalian masih ingat. Beda dengan logo yang rumit. Nah, kalau kita lihat juga logo dari brand-brand terkenal, ternama di dunia ini, pasti stylenya, bentuknya adalah simple. Coba kalian lihat logo yang satu ini, saya ambil contoh logo Nike yang bentuknya kita tahu seperti tanda centang. Itu kan sangat simple, guys. Tapi kalian harus tahu, kalau buat atau mendesain logo yang simple itu bukanlah satu hal yang simple. Itu sangatlah berat dan sangat-sangat berat, karena membutuhkan riset yang mendalam dan otak-otak kreatif dari desainer yang harus dikeluarkan semuanya. Supaya apa? Supaya logo yang simple tadi tidak punya potensi mirip dengan logo-logo atau bentuk-bentuk logo yang lainnya. Nah, maka dari itu logonya harus simple tapi harus unik gitu, harus unik, punya keunikan. Seperti Nike itu belum ada di dunia ini yang sebelumnya yang logonya sama dengan seperti itu. Nah, kenapa sih logo itu harus simple? Karena memang hidup ini sebenarnya simple, guys, mudah. Yang bikin ribet, yang bikin jelimet, yang bikin sulit, ruwet itu ya kita sendiri sebenarnya, guys. Jadi kalau bikin logo, bentuknya harus yang simple. Oke, ciri logo keren yang kedua adalah memorable. Logo yang unik, yang
gampang diingat. Seperti contohnya logo satu ini, logo Apple dari perusahaan teknologi dan komputer. Nah, jadi poin yang satu dengan poin yang lain ini saling berkaitan guys. Kalau dia simple pasti dia memorable. Kemudian yang ketiga adalah A, adaptable atau mudah beradaptasi, mudah diaplikasikan di segala media. Nah, biasanya ada logo-logo yang susah untuk diterapkan atau diaplikasikan di media-media cetak tertentu, misalkan di cutting stiker atau kemudian di sablon atau di bordir ya. Kalau logo yang rumit, yang ruwet, yang jelimet itu pasti susah. Nah, kita ambil contoh satu, ini ada logo yang mudah diaplikasikan, logo yang adaptable, yaitu logo Juventus. Buat kalian yang suka bola, kalian pasti tahu salah satu klub dari Liga Italia ini, ya bukan berarti saya dukung ya, tapi karena saya suka merhatiin logo, jadi saya ambil satu contoh ini. Klub Juventus ini pada tahun 2017 dia meredesain ulang logonya. Di awalnya dulu, di awal-awal dirubah logonya itu banyak kontroversi, ada yang suka, ada yang nggak suka dan seterusnya. Tapi akhirnya semakin kesini orang makin paham, oh iya ternyata logo yang simple itu ternyata keren. Ini dia jersey-nya Juventus, di situ bisa dilihat logonya, enak sekali kita melihatnya, nggak rumit ya. Di situ juga ada sponsornya dari Jeep ya, dengan tipografi atau font Helvetica. Boldnya ya, di situ ada juga logo Adidas yang stylenya simple. Pokoknya enak semua ngelihatnya karena logo-logo dari brand terkenal itu memang luar biasa lah desainernya. Kemudian yang keempat adalah R atau resizable. Nah, istilah lainnya juga bisa diistilahkan dengan readability, tingkat keterbacaannya tinggi. Ketika logonya diaplikasikan di media yang kecil itu bisa dibaca, masih bisa dilihat dengan enak. Ketika diaplikasikan di media yang sedang, dia masih bisa dibaca dengan enak, apalagi di media-media yang ukurannya besar ya. Nah, di sini saya ambil contoh, ada satu logo dari stasiun TV swasta di Indonesia, Net TV, yang tagline-nya adalah televisi masa kini. Menurut saya ini adalah logo yang keren juga karena dia punya style yang simple ya guys ya. Nah, dan dia mudah diaplikasikan, dia juga nggak jelimet, tingkat keterbacaannya tinggi walaupun dengan ukuran yang kecil dia masih bisa terbaca. Oke, itu tadi yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah timeless atau punya umur panjang, abadi. Kalau kita punya usaha, punya perusahaan, punya bisnis, pasti kita pengennya bisnis kita, usaha kita itu berjalan lama, berjalan berkesinambungan usahanya. Begitu juga dengan logonya, nggak mudah berubah-ubah, nggak mudah ganti-ganti gitu ya, karena logo ini mewakili identitas perusahaan secara visual. Kalau orang sudah hafal dengan logo kita, sudah hafal dengan perusahaan kita, maka berarti perusahaan kita sudah sukses secara visual gitu ya. Di sini saya ambil contoh, ada logo Johnson & Johnson, perusahaan obat yang berkantor pusat di Amerika Serikat ini. Logonya dari awal berdiri sampai saat ini ya masih seperti itu guys. Tahun 1886 berdirinya, wah tua sekali ya. Sampai detik ini masih sama logonya seperti itu. Wah, luar biasa. Nah, kemudian ada satu lagi contoh dari perusahaan multinasional, ini di bidang minyak dan gas ya, bahan bakar. Ada Shell yang berdiri tahun 1900, berarti jam 7 malam. Iya, jam 7 malam. Ya, bentuk logonya kerang ya. Filosofinya, kalau teman-teman belum tahu, filosofinya adalah kerang ini kan nyarinya susah, harus menyelam ke dasar lautan yang dalam ya,
susah-susah terus, tapi kalau sudah dapat di dalam kerang itu ada mutiara yang sangat bernilai harganya, ya luar biasa. Itu dia filosofinya. Dan awal-awalnya memang belum berwarna ya, karena mungkin dulu dunia ini belum berwarna. Dan ketika sudah ada warna, logonya pakai warna kuning dan merah sebagai identitas warna dari perusahaan Shell. Sampai detik ini logonya masih kerang seperti itu. Kita yang biasa ganti oli punya kendaraan pasti tahu lah ya. Nah, itu tadi 5 ciri logo keren. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang logo. Buat teman-teman yang masih belajar desain, semoga video ini menginspirasi kalian semua. Kalau bikin logo nggak perlu yang jelimet-jelimet, karena hidup ini sebenarnya simple, dan jadi jangan dibikin ruwet. Sampai jumpa ya guys di video-video berikutnya. Terakhir, tak perlu banyak kata untuk ungkapkan rasa, cukuplah desain yang bicara.